Di era 90-an, Oasis bukan sekedar band. Mereka adalah simbol kebangkitan rock Inggris dan suara generasi baru yang lelah dengan musik yang membosankan. Mereka adalah anak-anak Manchester yang bermimpi besar dan melawan dunia dengan gitar, suara serak, dan sikap frontman yang blak-blakan, tapi rock and roll. Walaupun begitu, ketika orang menyebut nama Oasis hari ini, apa yang pertama kali terlintas di kepala adalah tentang pertengkaran antara dua bersaudara, yaitu Liam Gallagher dan Noel Gallagher. Anehnya adalah, walaupun mereka berdua ini berada di salah satu band paling besar di dunia, tapi sikap antara keduanya tidak menunjukkan kedewasaan sama sekali. Dua bersaudara ini lebih sering saling menghancurkan, ketimbang saling mendukung. Di video kali ini, kita akan menyelami kisah tentang Oasis. Bukan hanya musiknya, tapi juga badai di balik panggung dua bersaudara yang problematik ini. Simak terus yuk video ini. Kebesaran Oasis, album-album penting dan puncak kejayaan. Oasis lahir dari jalanan Manchester, Inggris, membawa semangat baru di tengah kejenuhan musik dunia. Saat grunge dari Amerika sedang mendominasi, Oasis menawarkan sesuatu yang berbeda. Musik rock sederhana, penuh semangat, dengan lirik tentang mimpi besar, kehidupan keras, dan keyakinan tanpa batas. Mereka bukan hanya sekedar band, mereka adalah fenomena budaya. Noel Gallagher dengan riff gitarnya yang anthemic, dan Liam Gallagher dengan gaya vokal malas-malas keren, menciptakan kombinasi yang sulit ditiru dan langsung melekat di hati pendengarnya. Album debut mereka, Definitely Maybe, 1994, meledak seperti bom di Inggris. Album ini langsung menjadi album debut dengan penjualan tercepat di sejarah Inggris saat itu. Lagu-lagu seperti Live Forever dan Supersonic namun mereka tidak berhenti di situ. Setahun kemudian, Oasis merilis What's the Story? Morning Glory 1995, album yang mengangkat mereka dari bintang Britpop menjadi ikon global. Hits seperti Wonderwall, Don't Look Back in Anger, dan Champagne Supernova bukan hanya menjadi soundtrack satu generasi, tapi juga bertahan lintas dekade. Puncak kejayaan mereka tidak hanya tercermin dari angka penjualan album, tetapi juga dari skala konser yang mereka gelar. Pada tahun 1996, Oasis memainkan 2 malam konser legendaris di Knebworth Park, di hadapan lebih dari 250.000 orang. Tiket untuk konser ini terjual habis dalam hitungan menit, dengan total 2,5 juta orang mencoba mendapatkannya. Momen ini menandai betapa besar pengaruh dan kekuatan magnetis Oasis di era keemasan mereka. Dengan lebih dari 70 juta album terjual di seluruh dunia, dan segudang penghargaan musik, Oasis membuktikan bahwa mereka bukan sekadar tren sesaat. Mereka mendefinisikan ulang apa artinya menjadi band rock di era modern. Membumi, penuh rasa percaya diri, dan berani tampil apa adanya. Bahkan setelah band itu bubar, lagu-lagu mereka terus hidup, menjadi warisan tak tergantikan di dunia musik, dan terus menginspirasi band-band baru hingga hari ini. Awal mula bibit pertengkaran Liam vs Noel. Di balik kesuksesan luar biasa Oasis, tersembunyi dinamika yang jauh dari kata harmonis. Liam dan Noel Gallagher, dua kakak beradik ini, sejak awal memang seperti minyak dan air. Mereka sama-sama kuat, sama-sama keras kepala, tapi punya sifat yang sangat berbeda. Liam adalah sosok yang impulsif, emosional, dan sering bertindak tanpa pikir panjang. Dia suka menciptakan kekacauan, baik di atas panggung maupun di luar panggung. Sementara Noel, sebagai sosok pencipta lagu utama, jauh lebih terkontrol, perfeksionis, dan menganggap dirinya sebagai otak di balik kesuksesan band. Perbedaan kepribadian inilah yang dari hari pertama sudah menanam bibit-bibit konflik di antara mereka. Salah satu insiden awal yang memperkeruh hubungan mereka terjadi di tengah-tengah tur Amerika tahun 1994. Di sebuah konser di Los Angeles, Liam dengan sengaja mengubah lirik lagu di atas panggung menjadi ejekan terhadap Noel, membuat suasana menjadi panas. Tidak hanya itu, Liam juga melemparkan alat musik ke arah Noel, memaksanya untuk menghentikan konser di tengah jalan.
Malam itu, Noel memutuskan meninggalkan tur dan kabur ke San Francisco, hampir membubarkan Oasis di saat karier mereka baru saja mulai menanjak. Sejak insiden itu, hubungan mereka tidak pernah benar-benar pulih. Ketegangan terus memuncak, diperparah oleh gaya hidup rock and roll ekstrim yang mereka jalani. Seperti alkohol, narkoba, dan tekanan dari ketenaran yang luar biasa cepat datang. Setiap wawancara, setiap sesi rekaman, bahkan setiap soundcheck pun bisa berpotensi berubah menjadi ajang saling serang. Liam merasa dirinya adalah wajah sejati Oasis di mata penggemar. Sementara Noel yakin bahwa tanpa lagunya, Oasis hanyalah sekumpulan anak muda biasa dari Manchester. Dalam banyak hal, kebesaran Oasis lahir justru dari ketegangan itu. Begitu juga dari percikan energi brutal antara dua saudara yang saling mencintai, namun juga saling membenci. Tapi pada saat yang sama, ketegangan itulah yang perlahan-lahan menjadi bom waktu yang akhirnya meledakkan mereka. Puncak pertengkaran yang menuju kepada bubarnya Oasis. Selama bertahun-tahun, pertengkaran antara Liam dan Noel hanya dianggap bagian dari keunikan Oasis. Namun perlahan, ledakan-ledakan kecil itu menumpuk menjadi sesuatu yang lebih serius. Salah satu momen paling terkenal terjadi di tahun 1995, saat Liam mengganggu Noel saat sesi rekaman dengan membawa sekelompok teman mabuk ke studio, menyebabkan Noel hampir memukulnya dengan gitar. Di lain waktu, dalam tur Amerika, Liam merusak performa dengan sengaja menyanyikan lagu secara malas-malasan, bahkan kadang meninggalkan panggung begitu saja. Ketegangan seperti ini terjadi berulang kali, seolah menjadi bagian dari ritus sehari-hari Oasis. Puncaknya terjadi pada tahun 2009 di Paris, menjelang konser di Rock and Seine Festival. Di belakang panggung, Liam dan Noel kembali terlibat pertengkaran hebat. Kali ini, pertengkaran itu melibatkan penghancuran gitar yang bermakna simbol terakhir bahwa tidak ada jalan kembali. Menurut laporan, Liam melemparkan alat musik ke arah Noel, dan Noel, setelah bertahun-tahun bersabar, akhirnya memutuskan untuk pergi. Beberapa jam kemudian, diumumkan bahwa Oasis batal tampil. Dalam pernyataan resminya, Noel mengatakan, "Saya tidak bisa bekerja sama dengan Liam 1 hari lagi." Itu adalah kalimat yang mengakhiri perjalanan salah satu band terbesar di dunia. Suasana setelah bubarnya Oasis terasa campur aduk. Marah, sedih, tapi juga seperti sesuatu yang sudah lama diprediksi. Para penggemar di seluruh dunia merasa hancur, tapi banyak juga yang mengakui bahwa akhir ini sudah lama tertulis di bintang. Oasis tidak bubar dalam kemegahan konser perpisahan atau pengumuman dramatis. Mereka bubar dengan sebuah pertengkaran di belakang panggung, persis seperti cara mereka hidup selama ini, yaitu kacau, mentah, dan penuh emosi. Itulah akhir dari Oasis, tapi bukan akhir dari legenda mereka. Akhirnya reuni. Setelah bertahun-tahun saling sindir di media dan menutup semua kemungkinan reuni, kabar bahwa Oasis akan kembali berkumpul terasa seperti mimpi yang jadi nyata bagi jutaan penggemarnya. Banyak yang bertanya, kenapa sekarang? Jawabannya sederhana, yaitu waktu telah berhasil menyembuhkan luka mereka. Baik Liam maupun Noel perlahan mulai menyadari bahwa warisan musik mereka jauh lebih besar daripada ego pribadi. Selain itu, dorongan dari para penggemar, tawaran finansial yang luar biasa besar, dan kerinduan terhadap kejayaan masa lalu menjadi faktor kuat yang mendorong kedua saudara ini untuk setidaknya duduk bersama dan mempertimbangkan reuni. Reuni ini sendiri telah ditunggu oleh banyak sekali penggemar Oasis di seluruh dunia. Tak terkecuali dengan para musisi lain yang mengharapkan Oasis untuk reuni. Salah satunya adalah mendiang Taylor Hawkins. So we played the Reading Festival, and I had a picture of the Gallagher brothers on my kick drum head. Yeah. And I had the Oasis brothers, I had the Gallagher brothers up on my kick drum head. And I was like, we're playing the Reading Festival, makes sense, you know? And then I went up front to sing a song, and Dave went back to the drums. And I looked back at my kick drum head and I said, isn't it great to have the Gallagher brothers back together again? And then I said, let's all sign a petition to get Oasis to do a show again. Out of love of their music. Yeah. Nothing else. But I'm hoping now that he will lighten up a little bit and come to his senses and get the good singer back for his band. Right. That's what I'm hoping. I just think that would be really nice, you know, because everybody wants to see
that and saying what I'm just like saying what everybody wants to say. Yeah. Someday, and they will do it someday because the money will just be too good. Namun, apakah ini berarti Liam dan Noel sudah benar-benar berdamai? Jawabannya lebih rumit. Meski ketegangan di antara mereka masih terasa, keduanya kini tampak lebih dewasa dalam menanganinya. Tidak lagi ada lemparan gitar atau perang kata-kata kasar di publik. Sekarang, interaksi mereka lebih banyak berupa sindiran bercanda atau komentar sinis yang sudah kehilangan sengatannya. Ada rasa saling menghormati yang lahir dari perjalanan hidup masing-masing. Perjalanan yang membawa mereka ke puncak, lalu ke jurang, lalu ke pemahaman bahwa hubungan darah dan kenangan masa muda tak bisa dihapus begitu saja. Reuni ini bukan hanya tentang menghidupkan kembali Oasis, tapi juga tentang merayakan perjalanan dua bersaudara yang pernah bermusuhan, namun akhirnya bisa menemukan jalan pulang. Para penggemar tidak hanya menantikan lagu-lagu lama dibawakan kembali, tapi juga ingin melihat Liam dan Noel berdiri di panggung yang sama, bukan sebagai dua orang yang berseteru, melainkan sebagai dua legenda yang akhirnya berdamai dengan masa lalu mereka. Dan mungkin itulah esensi sejati dari reuni ini. Bukan hanya tentang musik, tapi tentang nostalgia, dan merayakan apa yang pernah dan masih mereka miliki bersama.